Perbincangan publik terhadap materi di atas menunjukkan kepedulian dan kegundagulanaan hati rakyat Nian Tanah Sika terhadap janji-janji politik bupati dan wakil bupati. Apakah semua janji itu dapat dilaksanakan dengan berbasis regulasi, data, dan kemampuan keuangan daerah? Di dalam perbincangan publik tentu melahirkan pertanyaan yang mudah dijawab enteng secara teoritis dan bisa dibolak-balik sesuai narasi yang indah dari bupati dan wakil bupati. Namun dalam filsafat realitas, jawaban itu akan melahirkan aneka pertanyaan dan sulit dijawab jika dengan mengandalkan retorika tanpa aksi nyata. Rancangan awal RPJMD 2025-2030 merupakan pijakan pikiran, perkataan, dan perbuatan dari seluruh janji-janji politik paket JOS yang dikonsolidasikan dalam bentuk dokumen teoritis, teknokratis, politis, dan aplikatif. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menggarisbawahi bahwasannya RPJMD 2025-2030 berada di persimpangan jalan antara konsep, realitas, dan harapan. Oleh karena itu, fraksi PKB mengajukan dengan multi pertanyaan sebagai berikut. Pemerintah wajib menjelaskan secara detail dengan berbasis regulasi, data, dan kemampuan fiskal daerah tentang bagaimana peta jalan pendidikan beasiswa bagi satu kepala keluarga, satu sarjana yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sika. 2. Pemerintah wajib menjelaskan secara detail dengan berbasis regulasi, data, dan kemampuan keuangan daerah tentang bagaimana peta jalan membangun 20.000 rumah permanen seperti yang dikampanyekan paket JOS dengan bahasa keren rumah terima kunci. Pemerintah perlu menjelaskan secara detail peta jalan pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Sika melalui pengobatan di rumah sakit dengan menggunakan kartu tanda penduduk. Bagi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, warga yang memiliki kartu BPJS bisa dilayani, tapi bagaimana dengan warga Kabupaten Sika yang belum memiliki kartu BPJS? Apakah KTP adalah garansi pelayanan gratis seperti yang dijanjikan oleh paket JOS? Keempat, pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pembangunan pertanian Kabupaten Sika atas janji paket JOS untuk mengakses pupuk gratis bagi petani di Nian Tanah Sika berbasis data, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah. Kelima, pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pembangunan perikanan Kabupaten Sika berbasis data, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah. Keenam, pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pembangunan infrastruktur untuk daerah terluar, tertinggal, dan terisolasi. Bagaimana menjawabnya kebutuhan jalan, air, jembatan, listrik, jaringan komunikasi dengan berbasis data, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah. 7. Pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pembangunan penataan wilayah perkotaan seperti sampah, drainase, penerangan jalan, infrastruktur jalan berbasis data, regulasi, dan keuangan daerah. 8. Pemerintah perlu menjelaskan peta jalan peningkatan pendapatan asli daerah berbasis data, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai semua janji politik paket JOS saat kampanye, termasuk membiayai TPP secara rutin per bulan. Aneh bin ajaib, sampai sekarang TPP belum dibayar secara rutin. 9. Pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pembangunan lingkungan hidup berbasis regulasi, data, dan kemampuan keuangan daerah. Karena pada kenyataannya sampai saat ini terjadi pengerusakan lingkungan seperti galian C, daerah aliran sungai, dan sampah di kota dan di desa masih berserakan. 10. Pemerintah perlu menjelaskan peta jalan penataan birokrasi untuk mewujudkan konsep Maumere baru yang akuntabel, transparan, dan profesional. Konsep Maumere baru akan menjadi absurd jika penataan birokrasi tidak sesuai dengan aturan, sebagaimana mutasi penjabat kepala desa beberapa minggu lalu diwarnai dengan kepentingan politik
ketimbang meletakkan aturan di atas kepentingan tim dan individu. Pemandangan umum fraksi PKB yang tertuang dalam 10 butir perencanaan ini untuk dijawab dengan berbasis regulasi, data, dan kemampuan keuangan daerah. Sebab bagi fraksi PKB ingin membangun jembatan, bukan membangun dan menghadirkan dinding pembatas. Oleh karenanya, fraksi PKB meminta agar kosakata kolaborasi yang selalu dipidatokan oleh saudara Bupati mesti diwujudkan dengan gerakan yang kuat dan nyata. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam konteks 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, fraksi PKB memberi catatan sebagai berikut. 1. Fraksi PKB memandang belum adanya kerjasama kolaboratif antara saudara Bupati dan saudara Wakil Bupati dalam konteks pembagian peran antara Bupati dan dengan ASN, antara Bupati dan Forkompimda, antara Bupati dan DPRD. Perkuatkan rapat konsultasi yang rutin dengan DPRD. 2. Fraksi PKB memandang kurang adanya hubungan yang harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati, antara Ibu Ketua PKK dan Ibu Ketua Dharma Wanita. Bangunlah relasi emosional yang harmonis tanpa konflik, tanpa cuitan di media sosial yang bisa menimbulkan keretakan hubungan sosial yang berdampak terganggunya roda pemerintahan. 3. Fraksi PKB memandang Bupati dan Wakil Bupati kurang serius dan syarat kepentingan politik dalam memenuhi janji untuk melakukan pembenahan total dan pengelolaan manajemen Rumah Sakit TC Ilyas Maumere, termasuk belum terbayarnya insentif jasa JKN dan jasa COVID bagi para pemangku kepentingan di Rumah Sakit Umum Daerah TC Ilyas Maumere. Terhadap janji dan Bupati dan Wakil Bupati untuk kenaikan insentif daerah bagi para guru honorer, fraksi PKB memandang perlu menghitung skema pembiayaan. Kelima, perihal perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati selama 100 hari ini, apakah ada outcome yang memberikan keuntungan bagi daerah dan berapa jumlah pengeluaran dimaksud? Fraksi PKB akan berjuang menaikkan anggaran perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati agar terus mengoptimalkan jaringan di kementerian, lembaga, termasuk DPR RI agar dapat mengakses program kegiatan dan anggaran. 6. Terhadap persoalan sampah, fraksi PKB mandang Bupati dan Wakil Bupati belum mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Sebut saja di jalan lingkar luar terdapat tumpukan sampah di sepanjang jalan. Ketujuh, fraksi PKB memandang rumah jabatan belum dijadikan sebagai rumah semua orang, terkhusus pejabat ASN dan DPRD, untuk berdiskusi soal peta jalan pembangunan SIKA 5 tahun ke depan. Rumah jabatan masih menjadi tempat berkumpul tim sukses yang tidak berkepentingan dalam membangun daerah ini. Fraksi PKB akan terus memberikan support dan energi positif kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati agar berani meletakkan daerah ini di atas kepentingan kroni dan tim sukses. Fraksi PKB selalu berjalan di jalan tengah untuk memberikan catatan kritis kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati sehingga lebih memahami, menguasai kepemerintahan demi terciptanya konsep Maumere baru dengan penuh kerendahan hati. Konsep Maumere baru harus menjadi semangat inspiratif bagi kita semua, dan ini lahir dari seorang pemimpin muda yang berpengalaman sembari mendiami ruang kepemerintahan dengan konsep dan idealismenya yang perlu dinyatakan secara terukur dan tuntas pada akhir periodisasinya. Pemimpin akan dijuluki memiliki triple X: experience, eksperimen, dan ekspektasi. Jika pemimpin berpengalaman yang kuat melakukan kerja nyata dan memberikan harapan baru bagi orang lain, fraksi PKB memandang Pak Jipik dan Pak Simon adalah pemimpin triple X jika pengalaman, kerja nyata, dan harapan baru
menjadi roh spiritualitas dalam konsep Mau Mere baru. Holopis kuntul baris, rawe rantas, PKB Solusi Bangsa, Apang Gawang Mbolaso. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.